Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu Rahardian Saputra dengan NPM 202021500186, Muhammad Bayu Satrio dengan NPM 202021500168, dan Dea Fadilah dengan NPM 202021500253. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis karangan ilmiah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video berikut ini. Dalam materi analisis karangan ilmiah, kita akan membahas tentang pertama, pengertian dari karangan ilmiah. Yang kedua, ciri-ciri karangan ilmiah. Yang ketiga, sistematika karangan ilmiah. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang metode penulisan karangan ilmiah. Menurut Eko Susilo, karangan adalah penjabaran atau pikiran secara resmi dan teratur tentang suatu topik dengan mengindahkan prinsip komposisi dan konvensi pernaskahan. Selanjutnya, ciri karangan ilmiah. Adapun ciri karangan ilmiah yaitu harus merupakan hasil penelitian atau faktual objektif. Hasil penelitian atau faktual objektif adalah yang pertama harus tersusun secara sistematis, yang kedua menggunakan metode ilmiah, yang ketiga berlaku umum atau bersifat universal, dan yang terakhir ditulis dengan ragam bahasa ilmiah. Selanjutnya, sistematika karangan ilmiah. Adapun sistematika karangan ilmiah yaitu meliputi yang pertama pendahuluan, kedua teori, ketiga data, keempat analisis, dan yang kelima kesimpulan dan saran jika ada. Dari kelima bagian isi karangan ilmiah, porsi yang terbesar adalah bagian analisis. Kenapa bagian analisis? Karena bagian analisis merupakan tempat pengarang atau penulis berimprovisasi, mengolah kata dan kalimat, membedah materi sesuai dengan selera dan pandangannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan membaca bagian analisis, inilah pembaca dapat melihat sikap kritis dan ketajaman nalar seorang penulis. Dalam metode sebuah penulisan, dalam hal ini kegiatan menulis karangan ilmiah itu harus mengikuti prosedur. Nah, di sini prosedurnya adalah yang pertama, memilih atau menetapkan topik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, merumuskan tema atau tujuan. Yang keempat, yaitu menyusun kerangka. Yang kelima, mengumpulkan data dan bahan rujukan. Yang keenam, melakukan penulisan awal atau drafting. Yang ketujuh, yaitu melakukan penyuntingan atau editing. Yang kedelapan, melakukan penulisan final. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan, ciri karangan ilmiah harus merupakan hasil penelitian, tersusun secara sistematis, menggunakan metode ilmiah, berlaku umum atau bersifat universal, dan juga ditulis dengan ragam bahasa ilmiah. Adapun sistematika karangan ilmiah, pendahuluan adalah pendahuluan itu sendiri, teori, data, analisis, kesimpulan, dan juga saran. Dan dalam kegiatan menulis karangan ilmiah harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Memilih, menetapkan topik, mengidentifikasi masalah, merumuskan tema, menyusun kerangka, mengumpulkan data, melakukan penulisan awal, melakukan penyuntingan, dan juga melakukan penulisan final. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.